Mas akan menghadirkan cerita-cerita yang menghibur dengan arti yang lain. Di sana selalu ada yang menunggu. Ini cerita saya saat masih tinggal di salah satu kos-kosan bertingkat di kawasan industri Pulau Gadung. Kosan saya ini terbilang besar, ada 4 lantai dengan bentuk bangunan kurang lebih seperti huruf T. Kebetulan saya mengisi kamar di lantai paling bawah dan persis di sudut bawah. Sebenarnya tidak ada yang aneh selama awal-awal saya tinggal di sini, sampai akhirnya ada kejadian mengenaskan yang terjadi pada satu penghuninya. Sore itu, setelah sepulang kerja dari pabrik, kosan saya ramai didatangi banyak orang. Beberapa di antaranya ada polisi dan sebagian lagi kok ada tentara. Setelah saya tanya, ternyata salah satu penghuni kos di lantai 4 di sini gantung diri di kamar kosnya. Saat ditemukan, badannya sudah mulai hitam dan baunya sudah mulai tidak sedap. Mendengar ada kasus gantung diri seperti itu membuat saya bergidik dan tidak berani naik untuk melihat ke lantai TKP yang berada satu garis ke atas dengan kamar yang saya tempati. Setelah masuk kamar, saya segera mencari akun-akun yang sering memposting kejadian-kejadian serta peristiwa terbaru di Pulau Gadung. Benar saja, kasus penemuan jasad nih sudah diposting di sana, lengkap dengan wajah korban ketika masih hidup. Dari wajahnya memang saya nggak terlalu kenal ya, tapi saya rasanya pernah bertemu dengan pria ini waktu semasa hidup beberapa kali. Meski saya sendiri juga nggak yakin karena kan penghuninya banyak sekali. Ya kurang lebih sebut saja yang namanya dia Mas Anwar. Setelah saya tahu identitasnya, saya kemudian mendoakan dia. Seminggu kemudian semua garis polisi sudah dilepas. Tidak ada lagi bekas-bekas kejadian. Yang mengurus kos, Pak Adon, juga sengaja menyalakan lampu kamar dan teras unit Mas Anwar siang maupun malam. Namun tentu saja kasus itu berpengaruh sekali kepada para penghuni yang satu lantai sama kamar mendiang Mas Anwar. Semua penghuni lantai 4 memilih bubar dan diawali oleh penghuni yang berada persis di sebelah kamar beliau. Sebagian ada yang pindah kos ke alamat lain dan sebagian lagi hanya pindah kamar selain di lantai 4. Hari itu saya pulang kerja sekitar jam 12 malam setelah saya mengambil long shift dengan menaiki bus karyawan pabrik. Saya diturunkan di gang dan berjalan kaki seorang diri menuju kos. Saat itu hanya saya sendiri karyawan PT tersebut yang tinggal di kos ini. Karena badan masih panas, saya memutuskan untuk ngasok sebentar dengan kopi dan rokok di depan kamar, sekalian cari angin. Angin malam saat itu lumayan dingin untuk ukuran Pulau Gadung yang siang hingga sorenya benar-benar panas dan terik. Saya duduk di teras menghadap depan. Mungkin di dalam kamar masing-masing sebenarnya masih ada penghuni kos yang bangun waktu itu. Terlihat dari beberapa lampu yang menyala dan juga ada suara-suara TV ataupun radio, bahkan ada yang tertawa. Namun yang berada di luar malam itu hanya saya sendiri, sehingga suasananya jadi cukup sunyi. Sambil melamun memandangi jemuran-jemuran penghuni lain, tiba-tiba saya menyadari salah satu jendela yang memantulkan bayangan dari lantai 4. Dan di sana, di bawah cahaya lampu lantai 4, ada seseorang yang berdiri dengan meletakkan kedua lengannya di tepian pembatas tembok. Awalnya saya tidak mau berprasangka yang aneh-aneh, namun saya yakin posisi bayangan orang itu tepat berada di atas baris kamar saya. Dan satu-satunya lampu yang hidup
Di lantai itu dan sebaris dengan kamar saya hanyalah dari kamar Mas Anwar. Saya mematung cukup lama memperhatikan pantulan bayangan orang itu dengan teliti. Ada rasa takut juga, namun penasaran yang lebih besar seimbang dalam benak saya, hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk berjalan ke depan dan mendongak ke atas. Dan ya, hal yang saya takutkan menjadi kenyataan. Di lantai 4, Mas Anwar sedang berdiri dengan posisi kepala condong ke arah bawah. Pandangan kami saling bertemu beberapa detik sebelum akhirnya saya melemparkan rokok saya dan langsung masuk ke dalam kamar dengan badan menggigil ketakutan. Saat itu saya benar-benar tidak tahu caranya bernafas saking takutnya. Yang ada dalam benak saya, pandangan sosok yang saya tahu sudah meninggal menatap saya dari atas. Meskipun hanya sepersekian detik, tapi saya yakin itu Mas Anwar. Wajahnya persis dengan yang aku lihat di foto portal berita seminggu lalu. Kos yang saya bayar bulanan akhirnya tidak saya lanjutkan sewanya. Saya lebih memilih pindah, mengikuti para penghuni lain yang satu persatu juga pindah dari kos tersebut. Entah mereka juga melihat tiruan Mas Anwar pasca kematiannya seperti saya, atau memang mereka hanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saja sehingga memilih untuk segera pindah. Entahlah, saya juga tidak tahu. Namun uniknya, saat saya mengangkat barang terakhir dari kosan saya setelah maghrib, saya seperti mendengarkan suara dari atas yang memanggil dan memohon agar saya jangan pergi. Saya pun tidak berani menoleh, tidak berani melangkah, bahkan tidak berani berpikir bahwa yang memanggil saya adalah dari lantai 4 Mas Anwar. Karena saya sudah memutuskan, sudah menetapkan hati dan langkah saya untuk meninggalkan kos itu. Memang saya pernah dengar jika ada yang minta tolong siapapun dari dunia manapun, kita sebaiknya menolong sebisanya. Tetapi kali ini saya sudah ketakutan. Maafkan saya Mas Anwar, saya tidak punya nyali sebesar itu.